Atau A2 dulu, yang kita kalikan A3, kemudian hasilnya kita kalikan A1. Oke, seperti itu ya. Berarti kalau kita mengalihkan A1 kali A2 dulu, berarti ini nih, cost-nya berarti P dikali Q dikali R. Ya, berarti ini 50 dikali 1000 dikali 25. Oke, seperti itu. Kemudian nanti hasil ini kan matriksnya berarti matriks 50 kali 25 ya. Ini matriksnya 50 kali 25. Kemudian kita kalikan dengan A3. A3 itu 25 dikali 10. Berarti nanti untuk perhitungan yang hasil A1, A2 dikali A3, cost-nya itu adalah 50 dikali 25 dikali 10. Paham nggak sampai sini? Sok yang ada pertanyaan silakan tanya. Masih aman ya? Saya lanjutkan. Berarti cost-nya itu adalah 50 kali 1000 kali 25 dihitung ditambah 50 kali 25 kali 10. Oke? Itu hasilnya adalah ini. 1.262.500. Oke? Nah, sekarang tugas kalian tugas kalian adalah menghitung kalau yang kita kerjakan itu A2 kali A3 dulu. A2 kali A3, berapa kosnya? Kemudian baru kita kalikan dengan A1. Yuk, yang sudah boleh eh, kirim jawabannya, cara-cara kalian di WA grup aja deh. Satu atau dua orang lah. Dua orang sudah, baru kita lihat hasilnya benar atau enggak. Yuk, silakan. eh 2 menit aja, paling lama. Biasanya ditugasin ya, siapa, siapa gitu ya. Yuk, yang sudah boleh dikirim. Kalau 2 menit nggak ada yang dikirim, saya panggil aja namanya buat ngirim di WA. A2 kali A3, baru kemudian ke A1. Ingat ya, kalau A1 kali A2 berarti ini P-nya, ini Q-nya, ini R-nya. Pas dari perkalian matriks PQR.
Ada yang udah selesai? Hmm. Nadira Hasna. Nadira Hasna gimana? Bentar, Bu, masih ngitung. Sebentar, Ibu, masih ngitung. Oh ya, oke. Fikri Rian Hidayat. Oke. Gimana? Gimana, Fikri? Sudah? Berapa hasilnya? Oh ya, oke. Izin jawab Ibu. 750.000 fatur. Yang lain dapat berapa? Sama Ibu. Sama, Sama Bu, ya? 750 ya. Oke. Jadi kalau A 2 kali A3, PQR-nya berarti 1000 kali 25 kali 10, betul. Kemudian hasilnya kan nanti jadi bentuk 1000 kali 10 ya. Berarti ditambah 50 kali 1000 kali 10. Hasilnya 750. Betul. Oke. Nah, ini dia hasilnya 750. Dari dua bentuk, dua cara maksudnya, dua cara mengalihkan tiga matriks ini, berarti kita tahu cost yang lebih rendah itu adalah cost yang lebih efektif. Sorry, itu adalah algoritma yang lebih efektif. Berarti yang ini nih, yang efisien, efektif dan efisien. 750 ya. Artinya supaya cost-nya itu efisien, kita pilih yang bentuk perkalian A1, kemudian kita pilih bentuk yang mengalihkan A2 dengan A3 dulu, kemudian hasilnya baru dikalikan A1. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Sekarang gimana? Ibu Oh ya, izin bertanya, Ibu. ya boleh, boleh, boleh. Saya masih agak kurang paham untuk pemilihan perkalian yang di perkalian keduanya itu loh, Bu. Oh, Makanya oke. tadi sempat salah itu. Saya hitung ya. Oke, jadi Heeh. kalau yang kita bentuk yang A1, kemudian A2, A3 dulu ya, kita bahas. Jadi ceritanya kalau misalnya kita lakukan A2, A3 dulu, berarti kan ini nih ya matriksnya. Ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah R. Berarti 1000 kali 25 kali 10 ya. 1000 kali 25 kali 10. Oke. Nanti hasil matriks A2 dan A3, hasil perkalian matriks A2 dan A3 itu adalah matriks yang ukurannya 1000 dikali 10. Seperti itu ya. Oke. Matriks C lah kita kita sebut dia matriks C. Berarti kan matriks C ini ukurannya 1000 kali 10, matriks A1 50 kali 1000. Berarti P-nya itu adalah 50, Q-nya adalah 1000, R-nya 10. Berarti cost-nya jadi 50 kali 1000 kali 10. Paham? Nirmala Putri? Ya, paham, Ibu. Terima Oke. kasih. Ya, nanti jadi tinggal dikali dan ditambah ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ya? Oke. Nah, berarti kalau misalnya matriksnya cuma 3, gampang ya. Berarti kita parenthesization itu membuat tanda kurungnya itu di mana aja. Kan ini pilihannya cuma 2, antara A1, A2
atau A2, A3. Berarti di parenthesization-nya itu dikasih tanda kurungnya itu di sini, A2, A3, supaya algoritmanya efektif. Gitu ya, efisien. Oke, gimana kalau nanti banyak matriksnya? Seperti itu ya. Nah, sekarang kita baca dulu pendahuluan dari parenthesization ini. Parenthesization itu pengurungan pada perkalian sejumlah matriks. Kalau tadi, kalau 3 matriks, kemungkinannya cuma 2. Gimana kalau 4, kalau 5, kalau 6 matriks? Itu kan banyak kemungkinannya. Misal, ini ada 4 matriks, ya. Matriksnya kita sebut A1, A2, A3, A4. Seperti itu. Maka kemungkinan pengurungannya itu adalah bisa aja kita kurungkan A1 dengan A2, nanti hasilnya baru kita kalikan dengan A3, nanti hasilnya lagi baru kita kalikan dengan A4. Itu kemungkinan pertama. Oke. Kemungkinan yang kedua, bisa saja kita kurungkan A1, A2. Kita hitung, simpan, lalu A3 dengan A4 kita kalikan, nanti masing-masing dari hasil perkalian matriks itu baru kita operasikan lagi. Itu kemungkinan yang kedua. Ya, jadi kita kurungkan A1, A2, A3 dan A4. Oke. Kemungkinan yang lain A2, A3 yang kita kurungkan. Ya. Kalau A2, A3 yang kita kurungkan, nanti hasilnya kemungkinan yang pertama kita kalikan dulu dengan A1. Ya, nanti hasilnya lagi baru dikalikan dengan A4. Atau A2, A3 kita kurungkan dulu, nanti hasilnya baru kita kalikan A4, ya. Kemudian tahap terakhir baru kita kalikan dengan A1. Oke? Atau kemungkinan yang berikutnya adalah kita kaliinnya dari belakang. A3 kali A4, kemudian hasilnya dikalikan dengan A2, nanti hasilnya lagi dikalikan dengan A1. Seperti itu ya. Itu kalau 4 matriks. Kalau 5 matriks gimana? Kalau 6 matriks gimana? Ya. Nah, maka kita lihat di sini. Ingat, kalau misalnya PN itu adalah kemungkinan parenthesization-nya dari perkalian sederet N buah matriks, maka kita dapat memecah deretan N buah matriks tersebut. Nih, jadi caranya gini. Jadi, kita bisa mecah deretan N buah matriks antara matriks yang ke K dan ke K plus 1. Ya. Dan parentesisnya mereka itu nanti secara terpisah dirumuskan seperti ini. Jadi kalau misalnya matriksnya, ingat ya, PN itu kemungkinannya kemungkinan tanda kurungnya gitulah ya. Kalau kemungkinannya cuma 1, ya. Oke. Kalau N matriksnya cuma 1, ya cuma 1, nggak bisa dikaliin, ya. Berarti peluangnya 1, itu doang. P ini peluang ya. Oke. Kemudian kalau N-nya mulai dari 2 atau lebih, maka kemungkinannya adalah ini. Sigma dari PK dikali dengan P N min K. Ya, K-nya bergerak dari 1 sampai N min 1. Ingat, kalau N-nya lebih besar atau sama dengan 2, maka PN-nya itu adalah sigma dari PK dikali PN min K. Dengan K mulai dari 1 sampai dengan N min 1. Ya. Kemudian ini setelah dijabarkan lagi, nanti ternyata bentuk sigma ini akan sama dengan ini bentuknya. Seper N dari kombinasi 2N min 1 dengan N min 1. Ya, ingat-ingat. Jadi nanti PN-nya itu bentuknya seperti ini. Ya, atau kalau kamu mau hitung pakai sigma, boleh menggunakan ini. Oke, ingat-ingat ya. Coba kita lihat contohnya. Contohnya kalau P1, ya udah pasti ya. N-nya 1, ya berarti langsung 1.
Oke. Kalau P2. Kalau P2 nih gimana? Kalau P2 berarti di sini ya, P2 itu adalah sigma dari PK dikali PN min K. K-nya mulai dari 1. Berarti untuk K yang 1 berarti P1 gitu ya. Dikali PN min 1. N-nya kan 2. 2 kurang 1 berarti P1 ya. Ingat, K-nya bergerak dari 1 sampai N-1 karena N-nya 2, berarti K-nya cuma 1 ya. Untuk yang P2, paham nggak apa yang saya obrolin? Paham ya? Bismillah, semoga paham. Kemudian P1 itu kan 1, ya. Berarti 1 kali 1, 1. Jadi P2 itu juga 1. Jadi kalau kita punya 2 matriks, kemungkinannya cuma 1 perkaliannya, ya. Kemungkinan perkaliannya cuma 1, ya A kali B aja. Seperti itu. Nggak bisa ada yang di parentesis lagi. Oke? Kalau 3 gimana? Coba kita lihat. Kalau P3 berarti sigma ya. Kita pakai sigma dulu deh. Sigma dari, saya tulis deh, sigma dari K mulai dari 1 sampai N-1. N-nya kan 3. Berarti sigmanya dari K1 sampai 2. Ya, kita bergerak. PK, PN-1. Berarti saya tulis di bawah. P1 pertama. Berarti kan yang di sini N-1. Berarti dikali N-nya 3 dikurang 1. Berarti P2 gitu ya. Ditambah kan sigma. P2 sekarang. P2 N-nya 3, 3 kurang 2. Berarti P1 gitu ya. Nah, kita hitung ini. P1 itu kan 1. Saya ke atas ya. 1. P2 itu 1. Ini ya nilainya. Ditambah P2 itu 1, P1 itu 1. Jadi 1 tambah 1 itu 2. Ya. Kemungkinannya ada 2. Benar kan? Kalau ada 3 matriks, kemungkinannya ada 2. Bisa yang tadi A1, A2 dulu, atau A2, A3. Oke, peluangnya ada 2. Atau kalau misalnya pakai rumus yang ini, berarti 1/N, saya tulis di sini deh, 1/N-nya 3 ya. 1/3 dalam kurung 2 dikali N. N-nya 3 ya. 3 kurang 1. 3 kurang 1. Kemudian 3 kurang 1. Berarti ini adalah 1/3 dari kombinasi 2 kali 2, 4, dan 2. Kombinasi 4-2. Masih ingat nggak? Kombinasi 4-2 gimana caranya? Saya sebut nama lah. Reviensyah. Revi 6, Bu. 6. Oke, kombinasi 4-2, 6 ya. Gimana? 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial gini ya. Nanti dikali 1/3. Oke, berarti 1/3 kali 6 jadinya 2. Sama ya. Jadi mau pakai rumus yang ini atau pakai yang sigma, itu sama aja. Oke, untuk menentukan peluangnya. Jadi kalau misalnya 1 cuma 1, kalau 2 ada 1, kalau 3 ada 2, kalau 4 tadi ada 5 gitu ya. Terus nanti kalian bisa tahu sampai kalau misalnya ada nih, kalau misalnya ada 4 tadi 5 ya. Kalau ada 4 matriks ada 5 kemungkinan, kalau ada 5 matriks berapa kemungkinan kira-kira nih? 14 ya, itu udah kelihatan sebenarnya. 14 nih. Oke. Dan seterusnya. Untuk mengetahui berapa banyak cara parentesisnya. Nah, jadi kayak tadi deh. Kalau matriksnya ada 4, berarti kan ada 5 kemungkinan. Dari 5 kemungkinan ini pun, oke, belum sampai situ. Saya selesaiin dulu. Jadi, rumus PN itu benar tadi ya. Jadi, rumus PN ini, menggunakan ini sama dengan ini, itu benar. Kita bisa terima rumusnya. Untuk mengetahui berapa banyak kemungkinan yang bisa kita buat untuk parenthesization
kalau jumlah matriksnya sebanyak N. Nah, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanya? Tanya nggak? Dan jangan diem-diem aja. Saya panggil. Siti Nurmala Hayati. Tadi saya panggil nanti. Iya, Ibu. Ya, ada yang mau ditanya? Belum ada. Belum ada. Paham ya? Oke. Pertanyaan terakhir, ada yang mau ditanya? Ingin banget ditanya saya ya. Tidak ada? Kita lanjut ke berikutnya. Sekarang gimana? Ini kan ceritanya kalau ada 4 matriks, ada 5 kemungkinan parentization-nya. Tapi dari 5 kemungkinan itu, kan kita mau cari tahu mana yang paling efektif. Ya, apakah parentesization yang pertama, bentuk pertama, ini dia. Apakah yang bentuk pertama, ini, kedua, ketiga, keempat, apa kelima? Seperti itu. Ya. Nah, itu tergantung nanti bentuk matriks A1 sampai A4-nya. Ya. Contoh. Jangan contoh dulu, kita teori dulu. Misal, kita mau cari tahu nih, ya. Kita mau nentuin di mana kita parentesization supaya dia algoritma yang paling efektif. Contohnya gini, misal MIJ ini adalah optimal cost of computing A1 sampai AJ. Nyambung nggak ya? Jadi MIJ itu matriks gitu ya, perkalian matriks antara matriks ke I dan matriks ke J. Oke? M-nya ini multiplication, perkalian matriks I dan J, intinya gitu. Oke? Dan itu ini adalah sudah kita pilih yang optimal, ya, optimal cost dari AI sampai AJ. Nah, MIJ ini akan didefinisikan 0 kalau I-nya sama dengan J. Ya, kalau I-nya sama dengan J. Ya, dan dia akan didefinisikan sebagai ini, minimum dari MIK ditambah MK plus 1, J ditambah PI min 1 PK PJ jika I-nya kurang dari J. Ya, direnungkan dulu. Ini kan perkalian I kali J ya. Nah, I-nya ini nggak mungkin lebih besar daripada J. Ya, I-nya ini selalu lebih kecil perkalian. Kalau 2,1 nggak mungkin. Ya, bolehnya I sama dengan J atau I-nya lebih kecil dari J. Oke? Contoh, kalau misalnya I-nya 1, J-nya itu N, berarti tinggal masukin aja ke rumusnya. Ya, I-nya itu 1, ya, J-nya itu N. Berarti ini kan nggak sama ya antara I sama J-nya, berarti dia bukan 0. Nilai MIN ini adalah minimum dari K yang K-nya itu ada di apa namanya? Antara 1 sampai kurang dari N, ya. Kemudian MIK, I-nya 1 ya, berarti M1K ditambah MK plus 1, N, ingat N-nya itu J-nya itu N, ya, ditambah P, I min 1. I-nya kan tadi 1 ya, 1 kurang 1 jadi 0, PK, PN. PK-nya tetap PK, J-nya itu N. Ya, itu kalau 1, N. Kalau M11, saya mau tanya, M11, lira. Kalau M11 berarti gimana lira? Lira, ada nggak? Liranya lagi ke toilet, Ibu. Oh ya, oke.
Rahman, M11 berarti gimana Rahman? M11 sama dengan? Rahman, mic-nya bisa. M11 sama dengan? Maaf ya, nanya. Itu kaknya itu tetap ya, Bu? Kaknya itu, bentar. Oh, jawabannya 0. Betul, jawabannya 0 ya. Oke. Tadi yang tanya Ayu ya? Ya, berarti kaknya tetap ya. Haknya dapat dari mana? Oke. Bentar. Saya menjawab pertanyaan yang tadi dulu ya. M11 itu betul 0 ya. Karena I-nya kan sama dengan J. Oke? Paham ya? Oke. K itu dia bergerak antara I, bukan antara I, mulai dari I sampai dengan kurang dari J. Ya. K-nya itu dia bergerak. Oke? Paham ya? Oke, saya contohin lagi. Kalau M11 itu kan 0. Ya. Tadi sudah dijawab juga sama Rahman. Terima kasih. Berarti kalau M13 misalnya seperti ini. Nah, M13 I-nya mulai dari 1, J-nya itu 3. Berarti nanti K-nya ada berapa banyak? K-nya itu bergerak ya. Mulai dari ke I sampai kurang dari J. Nah, K-nya itu mungkinnya berapa ini? Berarti, yuk. Yuk itu Ayu maksudnya. 2 ya. Betul. Berarti K-nya itu kemungkinan 1 atau yang berikutnya 2. Nanti ketika kita menghitung M13, berarti kita punya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ini, tapi K-nya 1, M13, M11, berarti gitu ya. Ditambah, dan seterusnya. Nanti yang satu lagi M12, nah dan seterusnya. Dari 2 kemungkinan ini, kita pilih minimumnya. Ya, kita lihat aja di bawah deh kalau gitu. Contoh, langsung contoh deh. Ini kalian bisa ini nggak? Kalau mau tulis lah. Kalau nggak mau tulis ya udah saya perkecil aja. Tapi kalian kelihatan nggak ya? Contoh ya. Contohnya itu ini. Ada 3 matriks A1, A2, A3 yang ukurannya 5, 10, 10, 20, 20 sama 5. Ya. Oh, untuk menentukan P-nya juga saya tadi belum ini ya. P-nya itu yang mana? Ya. P-nya itu yang mana? P itu adalah, kalau yang P0 adalah baris ke-1 di matriks ke-1. Ya, ini berarti P0 nih. Ya, P0. P1 adalah baris di matriks kedua. Seperti itu ya. Kalau P2, itu adalah baris di matriks ketiga. Sedangkan P yang terakhir, PJ, itu adalah kolom pada matriks yang terakhir. Paham ya? Saya ulangi. Jadi, kalau mulainya dari P0 ya, P0 itu adalah baris. Pokoknya semua baris di masing-masing matriks yang matriks masing-masing. Ini kan barisnya nih, baris. Ini baris. Sedangkan P terakhir itu adalah kolom untuk matriks terakhir. Intinya itu. Oke, paham ya? Jadi kita mulai dari 0 indeksnya. Jadi P0 itu adalah baris di matriks A1, berarti 5 nilainya.
P1 itu adalah baris di matriks kedua, berarti 10 nilainya. Kemudian P2 adalah baris di matriks ketiga, itu adalah 20 nilainya, karena ini 3 matriks ya. Berarti P3-nya itu adalah kolom di matriks ketiga. Nih. Oke? Paham ya? Nah, gimana cara menghitung M13? Itu dia yang tadi kita mau cari tahu. M13 gimana caranya? Berarti minimum, kalian kelihatan nggak sih? Kalau nggak kelihatan saya perbesar, tapi kalian ingat-ingat rumusnya tuh tadi. Minimum K yang nilainya mulai dari 1 sampai kurang dari N, terus M1K ditambah MK plus 1, N ditambah PI-1 PK sama PJ. Oke? Nah, sekarang yang 13 ini dia. Berarti M13 itu kemungkinannya ada 2. K-nya 1 atau K-nya 2. Ya. K-nya 1 atau K-nya 2. Kalau K-nya 1 berarti yang ini nih. Yang bagian atas. Ya. Kita mulai. Berarti M1, K, K-nya 1 ya. Ditambah MK plus 1. K-nya kan tadi 1. Ditambah 1. Berarti ini 2. Ya. Koma apa tadi? Koma N. N-nya itu ini ya. Ini. Kita pakainya apa sih tadi? IJ. Ini I, ini J. Ini K plus 1, J. Ini 1, K. Gitu ya. I, K. Ya. Ingat ya. Berarti M2, J. J-nya 3. Ya. PI-1. I-nya kan 1 ya. 1 kurang 1 berarti 0. P0. Terus PK. K-nya kan kita lagi pakai K1. Ya. Kemudian PJ. Dah. Kemungkinan yang lainnya itu kan kalau K-nya 2. Karena K itu bergerak dari 1. K itu ada di antara 1 sampai kurang dari N. Berarti kalau K-nya 2, 1,2 ya. I, K ditambah M K plus 1. K-nya kan 2 ya. 2 plus 1, J. Oke. Kemudian ini sama ya. PI-1, PK, PJ. Oke. Sampai sini. Kalau kalian belum mendokumentasikan rumusnya, ini rumusnya saya perlihatkan lagi. Silakan di-save. Boleh difoto, boleh di SS. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari tadi ya, 1,3. Kalau udah sampai sini, gampang. Tinggal kita cari tahu P11. P11 kan ingat tadi yang Rahman kasih tahu, itu 0. Ya. P11 M11 itu 0. Ya. Terus M23. M23 berarti perkalian matriks kedua dengan matriks ketiga. Perkalian itu kan berarti cosnya PQR. Berarti 10 kali Q-nya 20 kali R. R-nya 5. 10 kali 20 kali 5. Ditambah P0, P1, P3. Tinggal kita ambil aja ya. P0, P1, dan P3. 5 kali 10 kali 5. Ya. Kalau kita hitung, itu hasilnya 1250. Nah, ini dia hasilnya. Untuk K-nya 1. Kalau K-nya 2 gimana? Berarti M12, berarti ini ya, M12, 5 kali 10 kali 20. 5 kali 10 kali 20. M33, ingat kalau I sama dengan J, berarti 0. Ini 0. Ya. Kemudian P0, P2, P3. P0-nya 5, P2-nya 20, P3-nya 5. 5 kali 20 kali 5. Setelah kita hitung, ternyata itu hasilnya 150. Nah, di antara dua kemungkinan ini, 1250 dan 150,
kita cari yang minimum. Yang pasti 1250 ya. Nah, ini yang minimum. Ketika apa? Ketika parentesisnya itu di K sama dengan 1. Ya, di K sama dengan 1. Berarti, jadi kalau ini A1, A2, A3, dia di K1. Dia kasih parentesis di sini. Pisahin. Oh, berarti ini yang lebih efektif. Kita menghitung A2 kali A3 dulu, baru hitung A1. Jika bentuk matriksnya seperti ini ya. Kalau bentuk matriksnya beda lagi, ya mungkin nanti parentesisnya beda lagi. Ya, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yuk, tanya silakan. Jadi bentuk parentesis di A1 dikasih batas, itu lebih efektif dibandingkan dengan kalau di K2. Kalau K2 itu kan berarti bentuknya gini, kasih parentesis di K2. Oh, berarti ini dulu yang dihitung. Ini cost-nya lebih murah gitu ya, lebih kecil daripada kalau di K2. Bisa? Silakan ditanya. Yang masih bingung, Yusuf, Rafif, ada yang mau ditanya? Yusuf menghilang lagi nih. Enggak sih, Bu. Bisa ya? Oke, kalau kayak gitu, nah ini ya. Jadi ketika K1 itu berarti kita kasih di sini batasnya, parentesisnya, kemudian berarti yang dikaliin itu adalah A2 kali A3 dulu. Kalau misalnya kamu nggak percaya, kalau ini lebih efektif gitu dibandingkan ini, ya udah kalian coba aja bikin matriks yang ukurannya seperti ini gitu ya. Atau ini kan terlalu besar ya. Kalau kalian bikin yang agak kecil, misalnya ini 1 kali 2, terus di sini 2 kali 4, 4 kali 1, misalnya gitu ya. Ternyata kalau ukurannya seperti ini, akan lebih efektif kalau kita menggunakan A2 kali A3 dulu, baru dikali A1. Seperti itu ya. Nah, contoh kedua. Sekarang ada 4 matriks. Ya, kan tadi baru 3 matriks. Kalau ini 4 matriks, A1, A2, A3 masih sama ya. A4-nya, lihat di sini. Nah, A1, A2, A3-nya masih sama bentuk matriksnya, ukuran matriksnya. 5, 10, 10, 20, 25. A4-nya 5 kali 500. Ini matriks yang kompatibel untuk dikalikan ya. Jangan lupa, untuk menentukan P0 sampai P4, itu baris, 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 yang terakhir kolom untuk matriks terakhir. Oke. Ingat, kalau tadi ada 4 matriks, kemungkinannya ada 5. Ya. Kemungkinan parentesization-nya itu ada 5. Berarti mana yang paling efektif dengan bentuk matriks seperti itu? Berarti ini. Kita mau cari tahu, di sini ya, I-nya itu adalah, ingat, I-nya itu adalah matriks awal, ya. J-nya itu adalah matriks terakhir. Jadi, kita mau cari tahu M14. Ini yang paling efektif yang mana nih? Ya, M14 berarti kita rumuskan sebagai minimum dari ini M1K ditambah MK plus 1,4, J-nya langsung diubah gitu ya. Kemudian PI-nya 1 ya. 1 kurang 1 jadi P0. Ini nggak mesti P0 semua ya. Nanti kalau kita menghitung M23 misalnya. Nah, ini jadinya bukan 0. Kan I kurang 1 ya. Ini PI kurang 1 jadi P0, PK, PJ. PJ-nya langsung dimasukin 4. Ya. Kita mau cari tahu minimum dari ini. Untuk K yang bergerak dari mulai 1 sampai kurang dari 4. Berarti kemungkinannya ada berapa nih Kak-nya? Nadira Hasna. Ada berapa kemungkinan Kak-nya, Nadira?
Mat, ada Nadira? Ada 3 bukan Bu? Betul, ada 3 ya. Jadi nanti kemungkinannya ada 3. Kita lihat kemungkinannya. Ini dia kemungkinannya. Ya. Ini berarti kalau K-nya 1, M11 ditambah M2,4. Ingat ya, ini K plus 1. Kemudian P0, P1, P4. Kemudian kalau K-nya 2 berarti M12, M34, P0, P2, P4. Kalau P ini bergerak ya, yang tengah-tengah. Oke. Kemudian kalau K-nya 3 berarti M13 ditambah M44 ditambah P0, P3, P4. Untuk M11 kita udah tahu ya, ini langsung 0. Untuk yang M44 juga kita udah tahu, ini 0. M12 bisa kita hitung ya, karena matriksnya itu bersebelahan ya, cuma 2 matriks. Kemungkinan kan cuma 1 kali 2 aja, nggak mungkin kali yang lain ya. Kalau M34 juga langsung aja 3 kali 4. Yang gampang dulu kita masukin deh. M12. M12 berarti ini ya. Berarti kosnya 5 kali 10 kali 20. Ya. Ditambah M34. 34 berarti ini nih. Oke. 20 kali 5 kali 500. Nanti tinggal ditambah P0, P2, P4. P0-nya 5, P2-nya itu 20, P4-nya 500. Seperti itu ya. Ini yang paling gampang. Nah, untuk yang K-nya 1, ini udah pasti 0 gampang. Tapi M24-nya ini nih. Kita kan belum cari M24 ya. Kita belum menghitung M24. M24 itu berarti ada 3 matriks nih. Dari matriks kedua sampai matriks keempat. Dan itu cost-nya itu kan cost-nya itu ya kemungkinannya ada, kalau ada 3 matriks ada 2 kemungkinan ya. Bisa A2, A3 dulu yang kita kalikan, baru kalikan A4, atau A3 dulu, dikali A4, baru kali A2. Artinya M24 ini kita harus coret-coret lagi. Yuk coba, M24, siapa yang bisa? Bentar deh, agak beda. Kita bahas dulu. M24 berarti gimana cara nyarinya? Nah, kita cari lagi dengan rumus yang tadi. Ya, rumus yang tadi, kalau tadi kan biasanya 1 ya, 1 sampai 2, 1 sampai 3, 1 sampai 4. Kalau ini M24, berarti minimum dari MI, maka I-nya 2, K-nya nanti bergerak, ditambah M, K plus 1, J. Ya, J-nya 4, ini I-nya 2, J-nya 4. Ditambah P, nah yang tadi saya bilang, PI min 1. Ya. I-nya itu 2, ingat I-nya 2, dikurang 1, makanya di sini P1. Terus PK yang akan bergerak nanti dikali PJ. PJ-nya 4. Ya. Karena K itu mulai dari 2 sampai kurang dari 4, berarti kemungkinannya kan ada 2. Kalau nggak 2, kalau nggak 3. Ya. Kalau begitu, kita bisa hitung. Kalau K-nya 2, berarti seperti ini. Ya. Kalau K-nya 2, berarti M22, M34 kali P1, P2, P4. Ya. Kalau K-nya 3, berarti M23 kali M44, kemudian ditambah P1, P3, P4. Ya. Nah, kalau 34, 23, ini kan udah gampang ya. Kita menghitungnya langsung cost-nya itu P kali Q kali R. Atau sebenarnya kita udah menghitung tadi ya. P34 itu adalah yang ini. Nih. Ya. Terus kalau P23, 23 udah belum ya? Di atas kali ya. P23 itu ya berarti yang ini. 10 kali 20 kali 5. Saya perkecil ya. Sebentar. Nah.
Ini, M22 udah pasti 0. M44 udah pasti 0. M34 berarti yang ini. 20 kali 5 kali 500. 20 kali 5 kali 500. Terus P1, P2, P4. P1-nya 10, P2-nya 20, P4-nya 500. Kemudian kalau M23 berarti yang ini. Ya, PQR-nya berarti 10 kali 20 kali 5. Ditambah 0 udah pasti karena M44 ditambah 10 kali 5 kali 500. Ternyata ini ketika dihitung hasilnya 150.000 dan 26.000. Kan kita mau cari minimum. Berarti kita ambil yang ini, yang 26.000, parentesisnya itu di K3. Ya, ingat ini kan K2 nih. Ini K3 yang bawah. Sedangkan ini yang minimum adalah K3. Ya, berarti kita pilih 26.000 dengan parentesis K3. Berarti dari M24 ini, ya, itu kan ada matriks A1, A2, A3, A4, berarti kita parentesis di K3. Berarti di sini parentesisnya. Oh, berarti yang efektif itu kalau kita kalikan dulu A2 dengan A3. Seperti ini nanti parentesisnya. A2 kali A3, kemudian baru dikalikan A4. Oke? Nah, kita balik lagi. Ini ya, berarti M24 ini, mana ya? Nih, berarti M24 ini, yang ini nih, oke? Kita isi dengan nilai 26.000. Oke? Dan jangan lupa, K-nya K3. Oke? Dengan cara yang sama, coba kalian cari M13. Nggak usah. Udah dicontoh, dia bilang. M13 udah dicontoh nih, ya. Itu adalah 1250 dengan parentesis di K1. Ini dia. Ya, dengan parentesis di K1. Oke. Ini ya 2.600. Kalau yang ini 1.250. Masukkan ke situ. Ini. Setelah dimasukkan, kemudian dihitung, ternyata hasilnya adalah 51.000, 100.000, dan 13.700. Artinya kita cari yang minimum. Ya, yang minimum berarti yang oke. Yang minimum berarti yang ini ya. 13.750. Dan itu adalah di K3. Ingat ya, ini K1, K2, K3 ini. Oke, parentesis di K3. Berarti bentuknya gimana? Kalau ada A1, A2, A3, A4, ini ya, dari M1 sampai M4, itu parentesisnya di sini, di A3. Oke. Kemudian, kita ingat lagi ketika di M13, ini kan dia di bagian ini ya, di bagian bawah ya, dan dia ada di M13 juga. M13 itu kan parentesisnya di K1. Jadi dari 1 sampai 3, kita cari di sini, M13. Oh, parentesisnya di K1. Berarti di sini batasnya. Oh, berarti yang efektif itu ketika kita kasih kurung di A2, A3, kemudian kita hitung dengan A1, terakhir baru kita hitung dengan A4. Seperti itu. Sampai sini, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Atau terlalu cepat? Fanya Bila, ada pertanyaan nggak, Fanya? Belum ada, Ibu. Oke, bisa ya. Nadira terus ya. Faiza, ada pertanyaan, Faiza?
Ibu, saya mau nanya yang kan kita udah nentuin A2 sama A3 tadi. Terus Mm-mm. kali dulu sama A1 itu kenapa A1? Kenapa nggak A4 dulu? Atau karena Oke, M13? iya. Jadi tadi kan kita minimumnya ada di sini ya, di K3 ya. Iya. Ya. Oke, di K3. Berarti ini ya bentuknya ya. Oke. Dari A1, A2, A3, oh berarti kita boleh lagi cari telusurin M13 ya. M13 itu ini nilainya yang parentesisnya di K1. Oke. Berarti ini kita bikin sekat lagi ya. Artinya setelah menghitung A2, A3, kemudian baru kita kalikan dengan A1. Seperti itu. Jadi kan kita menghitung si ini dulu nih, A1, A2, A3. Nah, dari A1, A2, A3 ini kita eh, sudah apa namanya? Belum tahu nih ceritanya, lupa kita mau sekatnya di mana. Kita cari aja dari sini. Berarti M13 itu kan perkalian matriks dari matriks ke-1 sampai matriks ke-3. Di sini keterangannya ini nilai optimalnya dengan parentesisnya di K1. Kita kasih sekat di K1, oh berarti kita menghitungnya A2, A3 dulu. Ya, A2, A3, kemudian baru kita selesaikan ini, baru yang berikutnya kalikan dengan A. Itu. Paham nggak? Oke, Bu. Paham. Oke, ada lagi yang tanya? Silakan. Tidak tidak perlu saya sebut. Kalau mau bertanya, bertanyalah. Fikri, Muhammad Fikri Masyhur. Ada pertanyaan? Oke, aman ya. Oke, kalau begitu ini ada contoh 3. Contoh 3-nya itu apa ya ini? Oh, contoh 3 itu kalau matriksnya ada 6. Nah, tadi itu Pak Mul sempat bilang kayak gini. eh, Nanti kalau di ujian, nah berarti kan itu kayak tanda-tanda. Ini adalah salah satu soal yang akan diujikan mungkin ya. Tapi saya nggak bisa memastikan apakah dikeluarkan 6 matriks atau 5 matriks atau 4 matriks. Ya. Nanti kalau ujian kalian harus hitung. Kalau ini kan nanti ada yang di skip-skip ya. Karena caranya sama. Jadi di skip langsung dikasih tahu hasilnya. Kalau di ujian kalian harus apa namanya menjabarkan semua caranya. Seperti itu. Ya. Gimana kalau 6 matriks? Masih siap nggak nih otaknya untuk berlanjut? Mau break dulu. Oke, tidak ada. Saya anggap masih sanggup ya. Oke, kalau sanggup kita lanjutkan. Di sini ada 6 matriks. A1 sampai A6. Dengan ukuran masing-masing yang sudah tertera di sini ya. A1 30 35, A2 35 15, A3 15 5, A4 5 10, A5 10 20, A6 20 25. Break dulu deh. Tenggorokan saya kering. Oke, jadi kalau misalnya ada 6 matriks gimana? Kalau tadi kan kita jabarin ya, terus ketika tidak ada, kita kasih catatan nih yang nggak ada. M24 belum ada, baru kita
buat perhitungannya M24 tadi ya, di atas ini. Terus M13 belum ada, kita buat hitungannya M13 di sini. Dah, ya. Kadang-kadang, apalagi buat yang memeriksa sih, itu apa ya, panjang gitu acak-acakan. Kita harus ngeliatin semua. Dan kalian juga ketika udah ngitung M24, M13, nanti mungkin ada M25, M26 gitu ya. Itu kan kalian harus cari lagi di mana. Nah, supaya teratur, kita bikinin ini aja. Tabel ya. Tabel yang bentuknya kayak apa namanya? Kartesius, I-nya itu yang X-nya, J-nya itu yang secara vertikalnya, ya, kita urutkan I 1 sampai 6, J-nya itu 1 sampai 6 juga ditulis ke atas. Kemudian, ingat kalau I sama dengan J itu sama dengan 0. Jadi langsung aja kita tulis ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, karena ini antara I sama J-nya sama ya. Ini I2, J2, ini I3, J3, ini I4, J4, I5, J5, I6, J6. Jadi 0 langsung. Kemudian, tadi I-nya kan harus kurang dari J. Di bagian kanan ini, J-nya malah kurang dari I. Ya, ini J-nya 2, I-nya 3. Nggak mungkin ya. Jadi di bagian ini nggak mungkin ada isinya. Oke? Nah, yang mau kita isi justru yang ini nih. I1 J2, I1 J3, I1 sampai J6, lanjut ke I2 J3, dan selanjutnya. Oke? Nah, nanti kita mengisinya gampangnya kayak gini. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Gitu ya. Itu kan kalau kalau matriksnya cuma ada 2, ya. 1, 2, itu kan cuma 2 matriksnya ya. 2, 3, itu cuma 2. Itu kan gampang, langsung P kali Q kali R. Oke? Itu mudah untuk diisi. Nanti kita isi semua sini. Nah, yang tahap berikutnya yang agak melibatkan yang lain, itu I13, misal di sini. I13 berarti kan nanti kita mau cari kemungkinannya yang minimum. Ya, apakah ketika K-nya 1 atau K-nya 2, gitu kan? Nanti kita cari tahu mana yang minimum. Kalau udah ada yang minimum, nah, nilai itu yang kita masukkan ke sini. Sekaligus K-nya yang berapa kita tandain? Apakah 1 atau K2? Kita masukin sini. Misalnya K1 gitu ya. Oke? Paham ya maksud saya? Nah, kita mulai dari sini. Berarti yang ini berapa nih? I12. M12, sorry. 30, 35, 15. Ya. Nanti berapa isi. Terus I23. Oh, I dulu sih. M23. Berarti 35, 15, 5. Isi ya. Ini juga. Kalian bikin deh tabelnya. Karena banyak yang di skip, nanti banyak yang saya tugasin ke kalian kayaknya. Buat dulu matriksnya dari A1 sampai A6. Terus, jangan lupa menentukan P-nya ya. Dari P0 sampai P6. Baris, 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 baris. Terakhirnya kolom.
Sudah? Sudah ya? Sudah dibuat tabelnya, matriksnya juga, ukuran matriks. Nah, sudah diisi ini. Saya nggak tahu nanti kalian boleh pakai kalkulator atau enggak. Ya, kalau sudah diisi, isinya ini sebenarnya. Ya, setelah dihitung, berarti 30 kali 35 kali 15, 15750. Ini ya. M12, jangan lupa P0, P1, P2-nya. Sebenarnya ini sama aja ya, P0, P1, P2-nya. M11. Nah, kalian harus menjabarkan ini, tapi ya, Pak Mul bilang seperti itu. Jadi saya sampaikan. Kalau M12 berarti kan M11 ditambah M22. Ingat ya, MI, K ditambah MK plus 1, J ditambah PI min 1, PK, PJ. Seperti itu ya. Jangan lupa. Mulai diingat-ingat rumusnya. Termasuk kenapa saya suruh ngerjain soal-soal juga, latihan. Maksudnya latihan dari sini, supaya kalian terbiasa nulisnya dan ngitungnya. Nah, kalau M23 berarti ini ya, M22, ingat, MI, K, K-nya kan mulai dari sini ya, K-nya mulai dari, lagi-lagi saya ingatkan, K-nya itu mulai dari 2 sampai sebelum 3. Berarti ini udah langsung aja, ya. Berarti kemungkinannya angka 2 itu sendiri. Oke? Terus MK plus 1, 2 tambah 1, 3, J, ditambah P1, P2, P3. Gampangnya mah P kali R ya. P kali Q kali R. Kalau dua matriks bersebelahan gitu, tanpa jeda. M12, M23, M34, M45, M56. Kalau pakai rumus yang paling awal itu kan P kali Q kali R. Gitu. Ini kenapa saya resen? Oke, bisa ya? Nah, dari sini, ini jedanya masih sama ya. Ini sekatnya ya K1, ini sekatnya ya K berapa nih? K2, gitu ya. K3, K4, K5. Kan ini apa namanya? Cuma 2 matriks ya. Kemungkinannya masih banyak. Sekarang gimana cara mengisi tabel yang 1-3? Nah, ini ada di bawah. Kita pelajarin dulu, nanti untuk yang selanjutnya kalian harus isi sendiri. Untuk M13, hitung sendiri udah ketahuan. M13, nah, untuk M13 ini ya, berarti K-nya bergerak dari 1 sampai sebelum 3. Berarti K-nya kemungkinan 1 atau 2. Ini K1, ini K2. Ini kalau K-nya 1, ini kalau K-nya 2. Ya, nanti rumusnya apa? M1, K, ingat I, K, terus K plus 1, J,
Intinya itu ya. K plus 1, J ditambah PI min 1. I-nya kan 1. 1 kurang 1 jadi 0. PK, PJ. J-nya 3. Nah, kalau udah buat rumus umumnya, udah masukin kalau K-nya 1, berarti M11 ditambah M23 ditambah P0, P1, P3. Kalau K-nya 2, berarti M12 ditambah M33 ditambah P0, P2, P3. Kemudian gimana? M11 udah pasti 0. M23 tinggal lihat di sini. 35 kali 15 kali 5. 35 kali 15 kali 5. P0, P1, P3. P0-nya 30, P1-nya 35, P3-nya 5. Gitu ya. Terus yang bawahnya M12 berarti 30 kali 35 kali 15. M33 itu 0. P0, P2, P3. P0-nya 30, P2-nya 15, P3-nya 5. Gitu ya. Nah, ternyata setelah dihitung, itu adalah 7.875 dengan 18.000. Ini kan jomplang banget ya. Pasti kita pilih yang ini, 7875. Ingat, kita ingat-ingat, itu adalah parentesisnya di K1. Ya. Jadi kamu langsung taruh di sini. Taruhlah di sini, kalau 13 itu 7875, sini 7875. Gitu ya. Saya lupa. 7875, betul. 7875, kasih juga keterangan di sini. K sama dengan 1. Gitu. Ya. Karena kalau K1 sampai K3, kan bisa disekat di K1 atau K2. Ini kita sekatnya di K1. Seperti itu. Ya. Tugas kalian adalah mengisi ini, dan ini. Yuk, 3 tabel yang harus diisi. Silakan. Kita ini aja ya. Ini udah ada ininya nih. Ada jawabannya. Kalau gitu saya minta 3 orang. Riana Khansa. Riana Khansa untuk yang 2,4. Ya. Baik, Ibu. Oke. Terus Rifa. Rifa 3,5. Oke, Ada? Ibu. Oke. Terus sama Kaila. Kaila berarti 4,6. Itu yang Ibu, kasih mohon tahu. maaf, Kaila siapa, Bu? Kaila Zaskia Ramadhani. Ya. Nah, itu 3 orang itu yang tolong nanti dikirim di WA. Yang lainnya coba sendiri. Ya. Kaila Zaskia Ramadhani. Terus tadi siapa? Rifa. Sama satu lagi adalah yang lain, kalian boleh mencoba ya. Karena kalau nggak dicoba ini apa ya? Mungkin hari ini oke, paham, ngeh, tapi kayak nggak ada apa ya? Kayak nggak ada kenangan gitu ngerjainnya. Nanti bisa lupa.
yang bagian ini dulu ya. Jangan loncat. Kalau loncat nanti agak susah. Kalau kita udah tahu ini, kita bisa gunain data yang udah kita punya untuk hitung yang atasnya. Tuh. Jadi buat teman-teman yang mau ngerjain, jangan tiba-tiba ngerjain 1/4 ya. Jangan. Isi ini dulu. Yang harus dicari tahu berapa kosnya dan parentesisnya di mana. Di K berapa.
Yang 24 Riana tadi ya? Iya, Ibu. Oke. Ibu kalau udah dikirim jawabannya atau gimana? Boleh di grup aja, di WA. Baik, Ibu. Bu, Ya, tadi ini kirim ke grup ya? boleh. Di grup WA aja, biar bisa share ke teman. Oke, Bu. Oke, kalau yang 24, jawabannya Riana itu K3. Kosnya 4375. Teman-teman yang lain gimana? Yang ngerjain. Ada yang beda? Di K3, Sama, K3 Ibu. sama ya. Berarti yang ini hmm, kita tulis K3, 4375, ini K3. Gitu ya. Yuk. Kemudian kalau yang 35 itu ada di K3 juga, nilainya 2.500 kosnya. Yang lain gimana? Ini 78, 75 gitu ya. Ini K1, ini K3. Hmm,
2.500. Oke, satu lagi ya. Satu lagi, siapa tadi? Kaila. Kalau kalian cuma dengerin saya, ntar kalian bobo. Mendingan kerjain ya. Atau kalian ada yang udah selesai, terus mau nyoba untuk K14, M14, sok dicoba. M14, kemudian M25, M36. Ya. Jadi ngerjainnya kayak gitu ya. Diagonal. Diagonal ke kanan atas. Oke, ini Rifa ya. Oke. Jadi kayak tadi ya, kayak misalnya yang tugasnya Rifa. Rifa kan 35. 35 itu menyangkut 34. 34 itu sebenarnya kita udah pernah menghitung ya. Di 34 itu ada di sini 750. Jadi langsung masukkan saja sebenarnya. Kalau mau lihat matriksnya lagi, matriks 3 kali matriks 4 ya sama aja gitu ya. Jadi fungsinya membuat tabel ini kita bisa melihat gitu nilai-nilai yang sudah kita dapat sebelumnya. Oke. Juga nanti ketika 14, mungkin 14 kita butuh 13 gitu. Ya, butuh 12 udah ada nilainya. Kaila, sudah ada jawabannya? Sebentar Ibu, tinggal saya kirim. Oh ya, oke. Jadi itu ya. Benar tadi yang Riana, Rifa, sama nanti Kaila kirim, jawabannya sudah benar. 4375 itu di K3, kemudian yang Rifa 2500 di K3, yang Kaila, terusnya ini ya. Yuk, sambil kalian melengkapi tabel yang sisanya, yang mau ditanya silahkan. Ada yang mau ditanya ke saya? Untuk K14, K25, dan K36, K14 itu tolong, siapa ya? Kayaknya semua saya panggil. Karmelia. Karmel tolong tolong M14. Ada Karmel? Ada Ibu. Gimana Karmel? Saya nggak dengar lagi suaranya. Hari jadian kita. Iya Ibu. Aku cuma mau menjadi satu-satunya pemilik kamu. Aku juga. Karmel?
Udah sama Iya, Olivia Ibu. ya? Bisa ya? Enggak, Iya, Tolong coba. lanjutkan itu yang ngomongin gitu. M14. Ya barangkali Ya, baik, aja Ibu. kamu ada perempuan lain. Oke. Untuk yang M25, eh, Cindy. M25 Cindy, tolong. Sama Oke, yang Ibu. oke, yang satu lagi M36. Oh, dari tadi cowok nggak pernah saya panggil ya. Reviansyah, cowok kan? Reviansyah. Iya Bu, maaf. Oke. Maaf Ken. Ya, Reviansyah 36 ya. M36. Yang lain boleh dicoba. Ibu, maaf, Jangan. tadi saya berapa? Cindy itu tadi yang pertama ya. Yang kedua. Berarti Iya. 25. Oke. Hansa tadi tetap di share di grup aja ya.
Yang lain coba juga ya. Terus kalau misalnya masih ada yang benar-benar masih nggak paham, tanyakan aja, nggak usah malu-malu atau nggak usah sungkan, karena masih dalam eh, perkuliahan biasa ya. Kalau nanyanya pas ujian, nggak mungkin saya jawab ya. Terus bisa langsung 0 nilai kalian. Gimana? Untuk yang 14, 25, dan 36. Kalau sudah, boleh di itu ya, kasih jawabannya.
14 kemungkinannya ada 3 ya. Berarti masing-masing ada 3 tuh kemungkinannya. Nanti kalau misalnya ada butuh data Kak, berapa misalnya? Tinggal lihat yang bawahnya ya. Jangan dihitung lagi, pusing. Satu empat jawabannya K3 betul K3. Terus kosnya 9375 kita lihat di bawah. Betul ya 9375 di K3. Terima kasih Harmel. Kita tunggu Cindy sama Revi Yansyah. Teman-teman yang lain gimana nih? Ngerjain nggak? Saya tanya lah yang lain. Karisa. Karisa udah sampai mana ngerjainnya Karisa? Ikutan nyoba-nyoba juga, Bu. Ya, sampai 25 udah belum? Belum, Ibu. Belum. Oke. 14 udah? Ya, coba ya. Karena kalau kemungkinan ini yang keluar di ujian, setidaknya kalian udah pernah ada apa ya? Experience ya, nyobain kerjain soal seperti ini. Oke, M25. M25 K3 juga betul. 7125. Kita lihat. 7125 betul.
Yang satu lagi sudah selesai belum, Revi? Jadi kayak ini ya, seperti yang dikirim sama Cindy. Tadi kan Cindy butuh 24, ya. 24 tidak usah hitung lagi. Sudah ada di 24 sini. 24, 4375. Langsung aja, ya. Terus ada juga butuh 13. 13 sudah dihitung, 7875. Jadi langsung masukin aja. Jangan dihitung ulang dari awal lagi, ya. Makanya tadi saya pesankan, ya. Saya pesankan kalau mengisinya itu diagonal ke kanan atas, ya. Supaya data-data yang kita sudah isi bisa kita pakai di perhitungan berikutnya. Oke? Oke, udah jam 3 lewat nih. Kita masih nunggu Revi deh, Revi Ansyah. Itu udah saya coba kirim di grup, Bu. Oh ya, oke. Cuman belum tahu benar atau salah. 5375 betul, K3 betul. Oke, ya, saya lanjutin. Nanti kalian tolong dilengkapkan sendiri ya tabelnya. Tadi kita sudah sampai sini, masih ada 3 sel lagi yang belum terisi ya. Nanti tinggal isi ini sama ini. Nah, nanti apa namanya? Nilai yang paling optimal adalah nilai yang di sini. Yang di paling kiri atas, ya. Kalau misalnya tabelnya sudah sempurna, nanti dia akan ini kalian bisa sebagai referensi ya. Ini jawabannya ini, yang 15 seperti ini gitu ya. Nanti di 16 makin banyak lagi tapi udah dihitung. Jadi tinggal masukin aja angkanya ya. Ternyata itu kemungkinannya untuk M16. Nah, kan 6 ingat ya. Saya kembali lagi, kan kita punya 6 matriks, berarti kita mau cari dari 1 sampai 6 itu yang paling optimal itu yang seperti apa? Parenthesization-nya ya. Berarti kita cari M16. Pertama, cost-nya dulu. Cost yang paling minimum itu ada di sini, 1512. Dengan K-nya itu sama dengan 3. Ya. Nah, ini kan kita udah tulis tuh masing-masing ya. Sebentar ya, dekat rumah saya lagi
Oke. Oh, ini cek. Iya betul. Tadi ya, Revi. M36 itu seperti itu. Oke. Kita lanjutin ya. Jadi, di sini sudah terisi semua tabelnya. Kemudian, gimana? Oh, optimal cost adalah yang di sini ya, yang paling kiri atas. Jadi nilai optimal cost dari perkalian 6 matriks itu adalah ini, 15.125. Oke, dibandingkan sama yang itu tuh, 1050 dan sebagainya. Nah, gimana parentesisnya? Nah, lihat ya. Di sini kan kita udah kasih keterangan ya. Ini di mana K3, 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 K5 gitu ya. Nah, sekarang caranya adalah page. Oke, ini ya. Ini tabel yang kita buat tadi. Kemudian cara bikin tanda kurungnya gimana? Berarti kan kita mulai dari sini nih. Ya, 1512 itu ada di K3. Oke, ini 1512 ada di K3. Nah, berarti dari A1 sampai A6, dia dipisahnya itu ada di A3. A2, A3, berarti di sini dia Pak kasih pisah gitu ya. A4, A5, A6. Udah dikasih pisah di sini, berarti kan kita masih punya PR dari A1 sampai A3 gimana cara ngasih parentesisnya. Terus dari A4 sampai A6 gimana cara kasih pemisahnya. Kita lihat lagi di sini. Dari M13 berarti ya. Kita mau lihat matriks A1 sampai A3. Berarti itu M13. M13, lihat dia dipisahnya di K1. Berarti ini kita parentesis di sini. Oh, berarti dari ini, ya, itu kita kerjain A2 kali A3 dulu. Baru nanti dikali A1. Oke, selesai masalah kita. Kemudian kalau yang A4 sampai A6 gimana? Berarti kita lihat A46. A46. Dia dipisahnya di K5. Berarti A4, A5, A6, dia pisahnya di A5. Berarti kita kerjain ini, baru kalikan ini. Ya. Baru setelah itu, kita gabungin. Seperti itu. Cara parentesis. Gimana? Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ada tidak? Kalian pada menghilang. Menghilang Ibu, saya video. mau nanya, Bu. Ya, boleh. Koreananda, silakan. Kalau misalkan nanti pas ujian itu, untuk parentesisnya itu nanti harus pakai panah-panah yang di sebelah kanan itu atau boleh? Boleh langsung. Oke, Harusnya sih makasih, Bu. ya. Nah, ada lagi yang ditanya? Saya panggil dulu deh, takutnya ada yang Kak. Sheila, ada yang ditanya nggak, Sel? Belum ada, Ibu. Saya, oke. Fanya, ada yang ditanya, Fanya? Belum ada, Ibu. Saya, oke. Ya, cowok deh. Saya diskriminasi banget ya. Fikri, Rian Hidayat. Kok ada dua Fikri, Rian Hidayat? Gimana, Fi? Bisa? Saya anggap bisa ya. Oke, seperti itu ya parentesis. Dah, sampai sini semoga kalian paham apa yang tadi kita bicarakan. Yang berikutnya itu adalah time complexity. Sebenarnya tadi Pak Mul cuma kasih tugas untuk kalian baca tentang time complexity. Jadi, bentar, saya tinggal page. Nih, tentang time complexity sebenarnya hampir sama ya, mirip-mirip.
Mirip-mirip nggak sih? Ini kan MI, K, MK plus 1, J, gitu. PI min 1, PK, PJ, sama ya? Tapi ini tentang time complexity, ya. Kemudian, kalau J min I-nya itu sama dengan 1, dia akhirnya seperti ini, ya. Kalau J min I sama dengan 2, seperti ini. Nanti dia, apa namanya? Per umum. Kalau J min 1 sama dengan N min 1, maka dia jadi seperti ini nih bentuknya. Nah, jadi kompleksitasnya, saya ngebut banget. Tadi Pak Mul juga kayak gitu. Jadi, ini saya tugaskan kalian untuk pahamin dulu, baca dulu. Sebenarnya kan dasarnya sama seperti yang tadi ya, yang mencari cost dan parenthesization. Nah, kalau ini tentang time complexity, kalian nanti tolong dibaca. Terus, tadi ini jadi tugas nggak ya? Saya lupa lagi. Dari sini ke sini, jadi tugas nggak ya? Nggak, baca aja berarti ya. Ini saya tugaskan untuk semua membaca tentang time complexity dan sampai kalian paham ini kenapa bisa seperti ini, sampai seperti ini. Kalau big O N pangkat 3 mah udah paham ya. Cari yang ini signifikannya. Seperti itu hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mulai dari awal sampai ini. Tugas membaca time complexity. Ada tidak? Sudah selesai nih. Kalian tidak bergembira. Ada yang mau ditanyain nggak? Arvina, Ayu, Karisa, Cindy, Faiza, Fatur, Fikri. Oh, ada yang di kampus ya. Nadira di kampus. Terus Harmel, Kaila lagi, Lira, Marsha, Fikri, Rizky, Nadira, Nirmala, Nurfaliza, Pori, Rahman, Revian, Syariana, Rifa, Tasika, Samuel, Yudi, Sela, Siti Nurmala, Fanya, Yusuf, Zidan. Ada yang mau ditanyain nggak? Mulai dari awal sampai tugas membaca time complexity. Sudah cukup, oke. Sudah cukup, alhamdulillah. Kalau begitu, kok ada yang, ini Nadira di itu, di kampus? Iya, Ibu. Oh, nggak ada yang pakai kelasnya ya? Tadi soalnya ada yang bilang mau pakai kelas. Enggak? Oke. Nah, infonya mungkin PJ kalian sudah menyampaikan juga kalau tanggal 23 sampai tanggal 3 itu nanti lab itu akan dipakai untuk apa? Untuk UTBK. Nah, untuk pekan depan kita kan memang jadwalnya luring ya. Terus pekan depannya lagi tanggal 24 memang jadwalnya daring. Pekan berikutnya itu sudah UTS. Harusnya jadwalnya luring. Ya. Tapi kan karena dipakai UTBK nanti akan menunggu info selanjutnya harus seperti apa. Ya. Intinya kalian persiapkan saja. Kurang dari sebulan lagi kita akan UTS. Di review lagi, kalau ada yang masih bingung tanya, boleh tanya teman, tanya saya, tanya sumber-sumber lain, buku, tanya Google, tanya apapun yang sumber terpercaya, gitu ya. Jangan lupa tabelnya diselesaikan, nanti saya kirimkan juga, PDF yang tadi, karena ada tugas bacanya, supaya kalian, itu ya, tadi latihan intinya. Oke? Udah, sekian dari saya. Kesempatan terakhir, ada yang mau nanya? Udah cukup ya? Apapun deh, pertanyaan bebas. Sudah cukup, Bu? Oke. Tidak ada? Oke, dari saya itu saja. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan saya hari ini dan sebelum-sebelumnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Yo, izin lift ya. Bu. Ciao.